Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat serta bahagia dalam menjalani aktivitas. Amin amin ya rabbil alamin. Dan alhamdulillah senang sekali saya Vini Auliani bisa kembali hadir menemani Anda semuanya di acara podcast TV Show. Dan kali ini kami akan membahas mengenai solusi praktis hidangan keluarga Indonesia. Ya seperti kita tahu saat ini nih zamannya serba praktis dan juga banyak ibu-ibu yang tentunya ingin menyiapkan hidangan yang praktis untuk keluarga namun juga tetap sehat. Nah untuk itu alhamdulillah juga sekarang ini sudah hadir bersama dengan kami yaitu owner dari Krauk Frozen Food, ada Bapak Yudi Dwinanto. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Pak Yudi, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Vini. Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah ya Pak ya. Tadi jalan ke sini lancar Pak? Ada lancarnya, Ada macet sedikit tersendat sedikit, tapi nggak ada lancar kalau nggak ada macet kan. Iya. Ya, jadi kita nikmati apa yang kita jalani. Ya. Iya, alhamdulillah. Nah, seperti juga ini makanan hidangan yang di depan nih, Pak. Kayaknya enak banget nih kalau untuk kita sajikan sebagai hidangan praktis untuk keluarga. Nah, ini kan ada macam-macam nih jenisnya ya nih ya, Pak Yudi ya. Ini sebelum dijelaskan produknya mungkin bisa jelasin juga kira-kira awal mula berdirinya ini seperti apa sih sampai akhirnya berdiri tercetus produk Krauk lauk dan cemilan ini ala resto lagi. Iya. Jadi sekitar 13 tahun lalu sebenarnya saya masih bekerja juga di salah satu instansi pemerintah juga. Ya. Waktu itu memang saya dan istri ya berpikiran kita kalau bekerja pagi gitu kan, karena istri juga kerja, jadi kita butuh hidangan yang cepat gitu, yang cepat terus juga sehat dan yang utama adalah lezat dan halal juga gitu kan. Nah akhirnya kita coba ambil tuh produk dari pabrik yang ada di Jawa Timur. Nah kok laku? Kita jual ke teman-teman kantor gitu. Nah sekitar jalan kurang lebih 1 tahun. Di tahun kedua barulah kita coba untuk serius mencari partner produksi yang memang memproduksi makanan frozen food yang halal, lezat dan juga praktis gitu kan. Nah akhirnya sampai tahun kedua dan sampai sekarang ya dari 2009 mulai kita menggunakan brand Krauk untuk 16 varian produk yang kita sajikan. Baik, Masya Allah. Jadi ada 16 varian itu ya Pak? Ya, banyak. saat ini masih menggunakan satu brand Krauk dan yang satunya lagi second brand kita brand merek Pina gitu. Jadi kalau brand Krauknya sendiri ada saat ini ada 6, yang Pinanya ada 6. Ya, kemudian ada sekitar 4 produk yang sedang di-develop sekarang ini. Olahan sosis, nugget, spicy wing, dan juga egg chicken roll yang terbaru yang langsung menjadi produk yang laris ya. Laris ya. Jadi ini ya nih macam-macamnya tadi ada egg roll, terus ini ada apa nih? Jenisnya tadi ada spring roll, lumpia mini, kemudian ada siomay, kemudian ada okado ya, seperti ekado kalau di ekado ya kalau di restoran ya, Jepang ya. Tapi isinya telur puyuh dan ikan. Nah, ada pangsit manibek ya, pangsit isi cincangan udang, ikan dan sayuran. Jadi anak-anak dan keluarga di rumah ini bisa menikmati sayuran dan bercampur dengan olahan ikan dan tepung terigu ya untuk kalorinya. Oke, jadi ini sesuai namanya juga Krauk. Ini diambilnya juga filosofi apa nih bisa tercetus nama Krauk? Gitu. Salah satu produk utama kita itu tempura udang. Tempura udang. Jadi itu unggulannya jadinya. Itu ketika digoreng kemudian kita gigit gitu kan, bunyinya Krauk. Nah seperti itu akhirnya kita patenkan saja merek Krauk itu menjadi brand kami dan sampai dengan sekarang ya sudah lebih dari 10 tahun
kita berjalan dengan brand Krauk. Krauk Akhirnya ini. produk-produk yang lainnya pun varian kita kalau digoreng dan kemudian digigit ya bunyinya kurang lebih Krauk, Krauk, Krauk. gitu. Jadi itu Masya kayaknya lebih Allah. mudah untuk diingat. Untuk diingat ya. Oke, nah biasanya kan kalau frozen food itu, kalau kita goreng frozen food itu kan beku ya, Pak Yudi ya. Iya. Nah kita kan kadang-kadang harus dinginin dulu gitu Iya. kan, keluarin dari kulkas gitu. Jadi kadang-kadang praktis, tapi nggak praktisnya tuh harus nungguin Nunggu. agak-agak nggak terlalu beku Iya. gitu. Nah kalau ini kan tadi krauk karena si tempuranya itu krauk banget. Tapi Iya. kalau gorengnya ini bisa langsung nggak sih, misalnya kalau misalnya buru-buru pagi-pagi tuh buat misalnya anak sekolah ataupun juga yang lainnya gitu langsung digoreng aja gitu bisa. Ya, betul. Karena kita juga supply ini ke hotel-hotel dan ke kafe-kafe di Jakarta, di kota-kota besar lainnya. Dan mereka kan juga butuh hidangan yang kalau konsumen itu datang nggak mungkin ditunggu lama gitu kan. Untuk dinginin dulu, goreng dulu gitu kan. Goreng iya, tapi kalau untuk nunggu kita konsultasi dengan chef yang ada di hotel-hotel bintang 4, bintang 5. Itu mereka justru sarankan produk kita ini, Krauk ini cocok ketika beku dibuka langsung dimasukkan ke api yang ke minyak Panas. dengan api yang kecil, Sedang. Oh, api kecil. kecil dan sedang. Jadi jangan ditunggu esnya mencair dulu gitu Oh, ya. Karena gitu. kalau Ya. airnya mencair kan dia akan masuk menyerap ke dalam makanannya Dalam gitu ya. makanannya. Tapi kalau dalam kondisi beku kemudian digoreng, nah itu esnya bisa langsung membaur dengan minyak dan langsung menguap seperti itu. Jadi Oh, lebih gitu. fresh ya. Makanya kita menggunakan tagline Krauk ini fresh and tasty. Tasty. Selain kita menyebut diri kita juga memang healthy frozen food Healthy karena frozen food. tidak menggunakan bahan MSG atau pengawet yang berlebihan seperti itu. Jadi memang kita membuat ini ya mengusung dengan bahan baku yang selain segar ya, fresh juga bahan baku terbaik yang kita gunakan. Jadi kalau dimasukkan ke dalam minyak kecil, minyak dengan api kecil dan sedang, ini aromanya langsung tercium. Langsung semerbak karena gitu ya. bahan baku yang kita gunakan memang bahan baku yang first grade yang kualitasnya nomor 1. Aduh, aku ngebayanginnya jadi ini nggak sabar pengen cepet-cepet cobain gitu. Tapi ini kalau dari MUI label halalnya dan juga BPOM-nya ini gimana Pak Ya. Yudi? Alhamdulillah dulu sebelum kita wajib menggunakan izin edar dari Badan POM ya, tahun 2009, 2010 kita belum mengurus izin-izin dari Badan POM, justru halal certification dulu yang kita urus. Oh, yang pertama itu Iya, justru benar halal tuh, dulu yang bagus kita ya. urus. Nah, sampai kita mendapatkan masukan dari dokter ya, dari reseller-reseller kita. Justru memang makanan itu kalau kita ya cenderung Harus halal dulu yang utama baru ya. enak Baru gitu enak, ya. oh iya. Jangan enak dulu baru Baru halal halal, gitu. Kita iya. halal dulu baru kita bikin jadi enak Jadi gitu. enak. Jadi memang sertifikasi halal dulu yang kita urus sebelum kita mengurus perizinan-perizinan dari segi kesehatan dan resep-resep yang membuat produk kita jadi enak. Baik. Jadi udah tenang ya karena halalnya Insya itu Allah. udah diurus pertama kali. Jadi ini udah 100% halal aman Ya, gitu ya. alhamdulillah. BPOM-nya juga. Baru kemarin perpanjangan alhamdulillah juga Perpanjangan, sudah selesai alhamdulillah. keluar sertifikat Alhamdulillah. halal yang baru. Ya. Nah, ini tadi kan juga mengusung tagline health ya. Health, fresh and tasty gitu. Jadi paket komplit tuh ya, udah seger, enak, Iya. sehat lagi. Nah, tapi kan banyak nih produk-produk di luar sana juga mengusung tagline yang sama health gitu. Nah, ini keunggulannya apa nih kalau benar-benar ini Krauk bisa dibilang ini walaupun makanan frozen food, biasanya kan frozen food juga suka dibilangnya junk food gitu ya. Iya. Tapi ini sehat gitu. Jadi apa yang membedakan dari produk lainnya yang biasanya ada di Iya. umum? Yang membedakan Krauk ini adalah kita nggak menggunakan MSG tambahan, ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau memang kita uji di lab ini masih ada kadar MSG-nya tapi sangat kecil sekali ya. Dikit gitu ya. Karena itu bawaan dari bahan baku yang memang kita gunakan gitu ya. Tepungnya, kemudian kulit pangsitnya, kemudian bahan-bahan tambahan MSG-nya kita nggak masukkan di produk Krauk frozen food ini. Nggak banyak ya. Jadi ya kadarnya sangat sedikit sekali sehingga ya selain bahan bakunya kita gunakan yang fresh yang memang ada pilihan bahan baku yang murah, yang sedang, yang mahal gitu, yang premium dan kita gunakan bahan baku yang premium. Yang premium. Yang premium sehingga hasilnya juga
beda di lidah gitu. Ketika Iya. dinikmati rasanya pasti Enaknya beda. beda gitu ya, karena harga nggak bohong gitu ya. Nah, ini tahannya berapa lama sih Pak? Ya. Ini Kalau di suhu ruang ya bisa Ah. tahan 24 jam ya, 24 24 jam. Kalau di dalam kulkas ya, di freezer itu bisa Freezer. sampai 12 bulan. Oh, bisa sampai 12 Dalam kondisi bulan. beku tapi. Oh, Iya. dalam kondisi beku ya. Oke, nah kalau misalnya bocoran harganya Ya, berapa harganya untuk harga kita bervariasi. Oh, bervariasi. Ada mulai dari Rp10.000 yang paling murah sampai dengan 26.000. Ada juga produk baru kita, egg chicken roll itu yang 30 ribuan ya. Nah, jadi ya tergantung Jadi- nanti konsumen ayah bunda ya bisa memilih gitu ya, mau coba yang harga 10.000, 15.000, 20.000 atau 30 ribuan, kita ada semua gitu. Oke, bervariasi tapi masih terjangkau ya. Dan Insya ini Allah. tadi terjangkau tapi bisa menikmati santapan tadi sekelas resto gitu kan. Tadi karena dipakai juga untuk di resto-resto ya. Ya, kalau di resto itu 30.000 bisa jadi menu untuk satu orang ya. Iya, untuk satu makan orang ya. Tapi kalau ini 30.000 itu bisa buat satu keluarga. Bisa, iya. Hemat juga nih. Jadi sekalian selain ini tadi makanannya enak, seger dan juga sehat, bisa pilihan untuk hemat juga ya di tengah pandemi saat ini. Insya Allah. Iya, baik, ini menarik sekali. Tapi kita lanjutkan, kita jeda sejenak ya, Pak Yudi. Kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam podcast TV Show. Dan kali ini kita kembali membahas mengenai solusi praktis hidangan keluarga Indonesia bersama dengan Pak Yudi yang merupakan owner dari Krauk Frozen Food. Ya Pak Yudi, ini nih seperti kita lihat di meja banyak banget nih jenisnya dari Krauk Frozen Food yang mana merupakan lauk dan cemilan ala resto. Nah mungkin bisa lebih dijelasin lagi nih secara detailnya kira-kira keunggulannya apa sih dari masing-masing produk ini dibandingin produk yang ada di luaran gitu yang banyak gitu. Ya, makasih Mbak Vini. Ya. Jadi memang Krauk Frozen Food ini kita tetapkan menjadi sebuah solusi ya, solusi untuk hidangan praktis keluarga Indonesia. Nah, bisa sebagai lauk, ya, bisa juga sebagai cemilan. Nah, yang sebagai lauk itu diantaranya adalah okago ya, kemudian tempura udang, kemudian egg chicken roll. Kalau yang nggak suka udang, nggak suka ikan ya, sukanya olahan ayam, itu kita juga ada. Kemudian kalau untuk cemilan ya ini bisa yang terlaris itu adalah spring roll. Spring roll ini mirip seperti lumpia ya, cuman isinya cincangan udang, ikan dan juga ada sayurannya. Komplit tuh ya. Iya. Ada udang, ikan sama ada sayurannya tadi ya. Iya. Sehat tuh. Sehat. Terus, juga bagus untuk imun tubuh, untuk pertumbuhan anak dan keluarga. Seperti itu Mbak. Dan produk-produk kita ini semuanya memang rata-rata menggunakan bahan baku yang first grade. Bisa dikatakan kita nggak menggunakan bahan baku yang murah atau yang grade-nya itu paling bawah ya. Sehingga bedanya apa dengan produk-produk frozen food yang lain? Nah, kita selain rasanya ini enak ya, juga dari awal memang kita mengurus semua persyaratan untuk memperoleh sertifikasi halal ya.
Halal food yang kita sediakan melalui Krauk Frozen Food ini juga lebih fresh ya, karena menggunakan bahan-bahan baku pilihan, udangnya, kemudian ikannya, kemudian ayamnya, ini semuanya yang kita pilih fresh gitu, langsung dari rumah potong dan langsung dari petani atau petambak ya di daerah-daerah seperti itu, Mbak. Jadi itu ya yang merupakan keunggulannya dibandingin produk-produk lainnya gitu ya. Iya, dan satu tambahan juga memang kita nggak menggunakan bahan pengawet atau penyedap rasa yang berlebihan. Iya itu Ya, tadi yang sehingga penting itu. untuk dikonsumsi oleh keluarga lebih aman. Oke. Nah kalau misalnya rasanya itu sendiri ada nggak sih kayak misalnya referensi ataupun mungkin dari koki ternama atau memang resep sendiri gitu? Ya. Gimana? Ini kita sudah beberapa kali ya sebenarnya koki kita ini ya mendapatkan gelar juara ya, juara untuk olahan ikan ya, dan makanan olahan frozen food lah di beberapa daerah gitu ya, mulai dari Jawa Timur sampai di tingkat nasional seperti itu. Mungkin yang nasional belum sempat juara 1 tapi ya sudah sempat masuk nominasi. Nah, dan kita kalau mengklaim sebagai produk yang enak kan harus ada buktinya gitu ya. Jadi kalau nggak dirasain ya, kalau nggak dicoba ya orang nggak akan percaya gitu kan, bahwa ini beneran enak, beneran lezat atau enggak gitu kan. Alhamdulillah produk kita sudah diterima di beberapa hotel ya, hotel bintang berbintang di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Jadi dan tentunya itu melalui proses seleksi yang cukup ketat ya untuk bisa diterima sebagai menu pelengkap dan menu pendamping di makanan hotel dan di kafe-kafe di kota-kota besar. Masya Allah. Jadi kalau untuk rasa udah nggak perlu diragukan lagi ya, karena udah sekelas hotel berbintang nih. Alhamdulillah ya bisa menjadi pilihan makanan keluarga yang praktis gitu tadi. Jadi bisa menikmati hidangan ala resto atau ala hotel cukup dari rumah saja bersama Krauk Frozen Food. Ya, rasanya berkualitas tapi juga terjangkau. Dan jangan lupa yang halal itu adalah yang utama. Halal dan sehat tadi udah paket komplit deh tuh ya jadinya. Masya Allah. Nah ini kan juga banyak tadi ada money bag produknya, terus ada kayak yang udang lumpia gitu ya, tempura udang, tempura udang, samosa isi ikan tuna, isi ikan tuna. Wow enak tuh. Jadi bisa di rumah, bisa untuk lauk, bisa untuk cemilan. Jadi 2 in 1 lah ya, 2 in 1 produk ya. Buat santai-santai sama keluarga ataupun juga pelengkap lauk keluarga gitu. Nah kalau yang favoritnya yang mana tuh, Pak Yudi? Favoritnya untuk yang cemilan ya, cemilan itu favoritnya spring roll dan money bag. Spring roll dan money bag. Ya, spring roll mirip lumpia ya. Spring roll kan mirip lumpia. Ya saya sambil bayangin juga nih soalnya. Mayoritas masyarakat kan sudah familiar dengan lumpia sebenarnya. Cuman ukurannya kita kecilkan ya. Jadi lumpia mini. Isinya cincangan udang, ikan dan sayuran. Kalau money bag kenapa dia menjadi favorit menjadi favorit karena bentuknya yang agak lucu. Namanya juga lucu ya kan, namanya money bag juga money gitu. bag atau kantong uang ya bisa jadi uang juga kalau dijual gitu kan oleh ayah bunda semuanya yang menjadikan ini sebagai peluang penghasilan. Yang ini ya nih money bag kan, karena bentuknya kayak ya kantong uang tadi terus diikat. Ini ikatannya harus dilepas atau nggak apa-apa pas digoreng? Itu ikatannya dari daun pandan, jadi aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau nggak suka daun-daunan gitu juga bisa nggak dimakan, nggak bisa. Oke, jadi tadi money bag sama spring roll ya. Kalau untuk yang cemilan ya. Kalau untuk lauk, favoritnya tempura udang dan egg chicken roll. Oh, tempura udang sama egg chicken roll. Untuk lauk ya makan berat ya dengan nasi atau dengan kentang, french fries dan lain-lainnya. Makanan beratnya untuk lauk. Nah, itu yang favoritnya. Itu yang favoritnya. Aduh. Tapi kayaknya semuanya favorit sih. Tapi kalau lagi lapar pasti ya semuanya enak aja nih. Saya juga nggak sabar jadi pengen cepet-cepet cobain. Terus juga buat keluarga cobain gitu kan. Bisa. Nah kalau untuk tahan lamanya berapa lama ya tadi? Kita sarankan untuk penyimpanan di dalam freezer ya, di kulkas. Tapi yang bagian atasnya untuk tempat pembekuan. Nah kalau di situ bisa tahan sampai 12 bulan. Oh sampai 12 bulan. Lumayan ya lama juga.
Iya. Kalau di suhu ruangan ini hanya tahan kurang dari 24 jam. Karena kita kan nggak pakai pengawet yang berlebihan ya. Jadi benzoat dan lain-lain itu yang berat-berat pengawet kita nggak gunakan itu gitu. Iya, jadi memang benar-benar juga memperhatikan dari segi kesehatannya ya. Ya, karena kita menjadikan keluarga ini sebagai yang target untuk mengkonsumsi. Jadi benar-benar kita sangat concern untuk konsumsi ya, sehingga tidak mengakibatkan efek atau dampak-dampak yang bisa merusak kesehatan. Ya. Kalau untuk ini kan untuk keluarga, jadi ini bisa dikonsumsi dari anak usia berapa nih untuk pilihannya? Kalau untuk konsumsi ya, yang beberapa produk yang bisa di steam ya, yang bisa dikukus ya, kita ada produk ya somai, kemudian ekado atau okago ya, kita namakan okago ya. Nah, ini di steam ya, dikukus. Ini bisa oleh usia di bawah 1 tahun, di bawah 3 tahun ya, ini bisa. 3 tahun, Bisa. Ya, tapi harus diolah ya, atau dibikin lembut, sehingga aman untuk bayi ya. Tapi kalau yang produk-produk lainnya hampir semua usia sih bisa sih. Bisa ya. Ya, bisa dipilih mau yang goreng atau yang di steam kukus yang tanpa minyak ya. Iya, oke. Pokoknya ini benar-benar aman lah untuk keluarga gitu ya. Nah, kalau misalnya memang pas dari awal berdiri dan juga dari awal bikin produk ini emang udah lengkap semua produk ada, atau awalnya ini produk ini dulu satu, terus lanjut lagi satu yang lain, itu gimana tuh Pak Yudi? Ya, produk awal kita satu sebenarnya dulu, tempura udang. Oh, tempura udang aja. Tempura udang. Jadi makanya nama krauk itu juga awalnya karena kita menikmati tempura udang ya, itu digigit bunyi itu krauk, terus kita langsung terinspirasi kenapa enggak kita krauk jadikan krauk gitu sebagai brand, dan kebetulan masih available gitu kan. Kemudian kita patenkan, sehingga dari situ kemudian kita menerima masukan dari konsumen-konsumen yang lain gitu. Coba dong produk somai gitu ya, produk-produk varian yang lain. Akhirnya kita tambah terus sampai dengan sekarang ada 16 varian. 16 varian yang konsumen ayah bunda bisa memilih tuh di antara varian-varian itu, karena selera tentunya berbeda antara satu orang, satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi mereka punya banyak pilihan lah nanti ketika berbelanja dengan Krauk Frozen Food. Oke, nah ini kan yang ada nih, contohnya ada 6 nih. Tadi ada 16 varian. Nah berarti itu kira-kira apa lagi nih yang belum ada di sini? Ada lagi yang kita belum display. Ini martabak. Oh, martabak juga ada? Ada martabak. Wow, enak martabak banget. mini. Martabak mini. Praktis tuh ya. Praktis, bisa dibikin sendiri di rumah ya. Ada juga otak-otak ya, atau steak ikan. Oh iya. Kalau di cafe, resto, hotel itu namanya vegetable fish cake. Oh, vegetable fish cake. Iya. Kita otak-otak ya. Enak nih, aduh, nggak sabar pengen cepet cobain. Lembut gitu kalau buat anak-anak di bawah 5 tahun itu seneng banget. Lembut ya, pasti seneng yang banget. Yang susah-susah makan sayuran, anak-anak balita ya. Wah, bisa itu dikasihin ini nih. Dikasih ini nggak kerasa makan sayur. Padahal karena sebenarnya ada kandungan sayurannya. Seperti itu. Oke. Ada lagi tempura ya, kemudian udang lapis roti. Aduh, udang lapis roti unik juga tuh. Kayak baru dengar tuh udang lapis roti. Jadi atau di restonya itu disebut dengan ebi furai. Oh, ebi furai. Iya. Wow. Variatif juga ya. Pak Yudi, ada ebi furai. Ada chicken katsu. Chicken katsu juga ada. Ada chicken katsu, ada shrimp roll ya. Shrimp roll juga ada. Oke, jadi kayak resto Jepang nih bisa hadir ke rumah deh, ini resto berbintang bisa hadir ke rumah deh ya. Jadi ibu-ibu udah kayak nggak pusing-pusing lagi nih untuk pilihan hidangan yang praktis ya. Makanannya bisa bervariasi, harganya masih terjangkau lagi kan, dan anaknya juga bisa sehat nih ya, lahap makannya nih. Masya Allah, ini benar-benar menarik sekali. Oh ya, ini tadi juga ada peluang usahanya tadi ya Pak Yudi ya? Iya, bisa. Untuk, kalau mau jadikan ini sebagai usaha sampingan ya, atau juga usaha utama gitu ya. Tinggal pilih aja kalau mau jadi sampingan. Ya karena masih kebanyakan reseller kita juga kebanyakan masih bekerja di kantor ya. Wow, lumayan banget nih solusi untuk saat sekarang ini nih. Tapi kita akan bahasnya nanti ya Pak Yudi ya. Kita simpan dulu. Baik. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai solusi praktis hidangan keluarga Indonesia bersama dengan Krauk Frozen Food. Ya, masih bersama dengan Bapak Yudi. Nah, Pak Yudi ini kan tadi udah kita bahas tentang produknya segala macam dan juga jenisnya bermacam-macam banget. Ini baru 6 nih, padahal ada 16 ya Pak ya. Yeah. Macam-macam banget. Nah, ini kan packagingnya juga udah terpackaging dengan rapi. Mungkin bisa diceritakan kalau dari segi packagingnya ini nih keunggulannya seperti apa gitu kan? Udah BPOM juga kan? Yeah. Dari standarisasinya itu seperti apa? Betul. Memang salah satu pekerjaan terberat ya dari bisnis frozen food ya, dari semua pebisnis frozen food atau dari teman-teman juga yang ingin berjualan frozen food ya adalah izin edar. Jadi izin edar dari Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Yeah. Nah, kenapa ini harus dipenuhi? Karena makanan ini adalah yang termasuk dalam kategori high risk, resiko tinggi untuk tubuh ya, untuk manusia. Sehingga Badan POM ini benar-benar mengawasi sekali untuk produk-produk yang diedarkan harus menggunakan izin dari Badan POM. Supaya apa? Supaya izin peredaran produk-produk ini sampai ke masyarakat dengan standar yang benar-benar safe, aman dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, Mbak. Makanya mulai dari bahan baku, resep ya, sampai dengan kemasan ya. Terakhir itu juga kita sounding juga ya. Kita jadikan sebagai prasyarat ya utama sampai dengan izin edar oleh Badan POM ini keluar. Jadi untuk izin dalam peredaran produk frozen food ini kita sudah penuhi mulai dari sertifikasi halal, kemudian sampai dengan dari izin dari Badan POM, Mbak. Badan POM itu tadi ya. Masuk juga udah untuk packagingnya tadi memenuhi standarisasi ya Pak ya. Iya. Jadi konsumen kita juga nggak ragu ya untuk menikmati produk ini sampai dengan tangan mereka gitu. Bahkan kalau para reseller kita nanti konsumen kita juga ingin sekaligus mereka menikmati ya. Ayah bunda bisa menikmati produk ini sambil berjualan produk ini juga nggak ragu. Karena apa? Karena izin-izinnya semua lengkap, halalnya ada, Badan POM-nya juga sudah lengkap dan di dalamnya juga termasuk hasil lab ya, lab untuk kesehatan juga itu semua sudah. Jadi sudah menjalani hasil labnya juga ya? Sudah. Ya, jadi dengan terbitnya izin edar dari Badan POM ini sudah melalui banyak sekali proses yang menjamin ya produk kita ini aman dikonsumsi oleh masyarakat. Sudah memenuhi standarisasinya itu tadi lah ya Pak ya. Oke. Nah kalau misalnya harganya ini dari harga berapa aja sih tadi sampai berapa? Harga termurah kita mulai dari 10.000 ya Mbak. Ada 10.000 ya. Sampai dengan ada yang 15.000, ada yang 18.000, ada yang 26.000 dan 30.000-an gitu ya. Jadi konsumen ini nanti bisa memilih ya, mau yang harga berapa nih gitu ya, sesuai dengan kantong gitu kan, dengan dompet gitu. Terjangkau ya. Ini benar-benar solusi banget nih, terjangkau dan makanannya khas ala resto lagi kan, bisa pilih tadi mau yang mana gitu. Masya Allah. Nah terus tadi ini kan juga ada peluang bisnisnya nih Pak Yudi. Nah kalau misalnya peluang bisnisnya ini juga mungkin untuk pemirsa yang kira-kira juga mau ikut serta nih memanfaatkan peluang bisnis ini nih, gimana gitu caranya? Yang pertama untuk berbisnis frozen food ya, berjualan produk frozen food apapun ya, dan terutama yang Krauk Frozen Food ini nggak perlu modal besar ya Mbak ya. Jadi cukup modal fasilitas atau perlengkapan yang ada di rumah, misalkan bapak ibu ya, ayah bunda semuanya punya kulkas di rumah ya. Nah itu kan di bagian atasnya itu kadang-kadang jarang dipakai itu untuk penyimpanan, yang untuk pembekuan ya paling untuk es batu ya, freezernya. Nah itu bisa daripada jadi kos ya, dari biaya listrik kita bengkak makin hari gitu kan. Mending kenapa enggak ya kita jadikan ini ya sebagai sarana penyimpanan untuk dijual lagi produknya. Jadi selain menikmati
sendiri juga bisa menjadi reseller juga dari produk-produk Krauk. Krauk, oke. Nah kalau dilihat dari potensi bisnisnya, ini kalau bisnis frozen food ini di saat masa pandemi ini atau sebelum masa pandemi ini seperti apa sih? Kalau dari pengalaman kami selama 10 tahun terakhir ini, memang frozen food ini sudah menjadi makanan utama gitu ya, terutama untuk masyarakat di kalangan perkotaan. Iya sih. Di kota-kota besar ya ini yang mana notabene mereka adalah para Sibuk, pekerja ya, ibu-ibu juga kadang bekerja di kantor juga, nggak sempat untuk menyiapkan makanan secara cepat, jadi mereka menjadikan ini sebagai salah satu makanan utama juga untuk mempercepat ya aktivitas mereka, terutama di pagi hari dan sore hari saat menyiapkan hidangan. Nah bahkan kita sempat berpikir ya, kalau saat ini ada 9 bahan pokok ya, kalau seandainya ada 10 bahan pokok yang mungkin yang ke-10-nya adalah frozen food gitu ya. Jadi potensi bisnisnya sebelum pandemi saja sudah mengalami besar. Kenaikan grafiknya, permintaan masyarakat itu semakin meningkat sebelum pandemi. Ditambah lagi ketika masa pandemi itu orang lebih banyak di rumah, artinya lebih sedikit mengurangi waktu dan biaya untuk makan di luar. Jadi mereka menikmati apa yang ada di kulkas mereka, yang mana notabene adalah salah satunya frozen food. Jadi before and after pandemi, insya Allah ini potensinya terus meningkat. Meningkat ya. Sebelum pandemi aja udah bagus, apalagi pas pandemi orang-orang memang jarang keluar dan banyak stay at home gitu ya. Pasti kan banyak makannya tuh frozen food gitu. Ini udah solusi banget nih ya. Betul. Nah, oke, nah untuk jadi tadi reseller juga kan, sama tadi juga buka agen dan distributor ya. Iya. Nah, itu tuh boleh dikasih sedikit bocoran juga nih, kira-kira kalau misalnya kita mau jadi agen, kan kalau reseller berarti bisa tanpa modal ya, bisa dropship ya, gitu tanpa ya. modal. Kalau itu gimana tuh kalau mau jadi reseller dulu deh, misalnya kayaknya aku nggak mau modal banyak-banyak nih, mau jadi reseller aja dulu, gimana? Iya, masalah modal ya sebenarnya ini kita perlu luruskan dulu ya. Sebenarnya yang teman-teman atau keluarga di rumah yang sering merasa nggak punya modal nih kita nih untuk memulai usaha suka kayak gitu kepentoknya. Kita perlu luruskan dulu bahwa modal ini nggak hanya dalam bentuk uang gitu Mbak. Iya Mbak Vini. Jadi kepercayaan dari teman-teman kita, dari relasi kita itu adalah sebuah modal yang utama tuh. Kalau kita punya itu ya, artinya orang itu percaya dengan kita bahwa kita memang benar-benar amanah ya, dan kemudian kita memiliki produk yang dijual, nah itu udah sebuah modal utama tanpa harus melakukan stok barang atau pembelian di awal. Jadi bisa jadi nanti yang mau bergabung dengan kami sebagai tes pasar ya, sebelum nyetok mengeluarkan dana dalam jumlah lebih besar ya, bisa jadi gunakan foto-foto atau video-video atau konten-konten yang disediakan. Jadi ada materi promonya ya? Ada, kita sudah siapkan marketing kitnya. Mulai dari video, kemudian banner, foto-foto produk, foto-foto dengan talent, testimoni juga ada, video testimoni. Nah itu bisa digunakan tuh untuk para reseller yang mau mencoba di awal, tanpa mereka harus mengeluarkan modal dulu. Kalau udah ada yang pesen baru beli. Jadi bisa tinggal langsung share di status WA ya? Iya. Oke, nah jadi kalau untuk tingkatannya nih dari reseller ini ada tingkatannya seperti apa nih? Ya, dari reseller, kemudian ada lagi di atasnya tuh agen, di atasnya lagi tuh yang paling agak tinggi, besar, yaitu distributor. Oke, iya. Jadi ini penjualannya kita bisa dapetin produknya di reseller terdekat ya, atau agen terdekat? Bisa di agen terdekat atau distributor terdekat kalau sudah ada ya. Kalau belum ada di kota terdekat ya, atau di kota Bapak Ibu semuanya, itu mungkin Bapak Ibu bisa menjadi distributor, bisa mengajukan diri menjadi distributor gitu kan. Oke. Ya gitu. Nah kalau mau jadi gimana nih, kita bisa hubungin kemana? Bisa. Atau infonya gimana? Bisa hubungi kami di website krauk.com. Krauk.com. Ya, di situ ada nomor kontak call center kami yang akan membantu Bapak Ibu semua untuk info-info terkait dengan distributor mana aja nih yang sudah gitu, dan
dan yang masih available ya, masih belum seperti itu. Oke, nah ini kan tadi ada dari reseller, agen, distributor. Nah kalau untuk distributor ini udah tersebar di kota mana aja sih? Distributor kita ada di Jabodetabek, Jabodetabek, ya. Kemudian di luar Jabodetabek ini ada di Wonogiri, kemudian di Surabaya ya, di Jawa Tengah itu ada di Semarang, kemudian di Solo ya. Kalau di luar Jawa ada di Palembang dan di Lampung. Oh, Palembang dan Lampung, Ya, wow. Banyak juga ya? Di Padang juga ada satu. Padang juga ada, Ya. Masya Allah banyak juga ya Pak ya. Jadi itu tiap kota itu dipegang sama distributor. Ya. Nanti ada agennya, lanjut ke reseller, Betul. bisa menghubungi agen terdekat ya, Iya, untuk bisa mendapatkan produk ini ya. Kalau kota yang agak besar ya, yang potensinya besar, itu bisa jadi satu kota bisa ada lebih dari satu distributor. Oh terbuka ya, peluangnya masih terbuka. Itu di Jakarta gitu kan. Jakarta ini kalau kita hanya nunjuk satu distributor, ini juga kadang mereka juga nggak bisa penuhi semua permintaan. Ya, jaringannya juga mungkin terbatas ya, tapi ada beberapa distributor dalam satu kota itu memungkinkan. Oke, jadi ini nggak ada di supermarket pada umumnya, tapi bisa ditemui di distributor. Mungkin di toko-toko, ada toko khusus kah? Mungkin gitu yang ini? Bisa di toko-toko frozen food ya. Toko-toko frozen food seperti Halal Frost ya, atau yang toko-toko frozen food lainnya. Gitu mungkin ya. Yang ada di daerah terdekat Anda. Daerah terdekat, ya. Pokoknya masih terbuka lebar deh nih untuk peluang usahanya ya. Baik. Nah, kalau ada ini nggak kayak reward untuk misalnya reseller terbanyak, agen terbanyak, distributor terbanyak gitu. Oh iya. Ada. Tunggu. Kalau gitu tahan dulu Pak, biar makin penasaran pemirsanya. Kita bahas lagi di segmen yang selanjutnya ya Pak Yudi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam podcast TV Show dan kita lanjutkan kembali dialog kita mengenai solusi praktis hidangan keluarga Indonesia bersama dengan Krauk Frozen Food. Nah Pak Yudi, tadi kan juga kita bahas dikit nih kalau ada potensi kayak reward buat misalnya reseller, agen, atau distributor. Nah ini seperti apa nih Pak? Yang pertama ya, kita sebenarnya nggak membiarkan para reseller kita, agen kita ini berjualan sendirian ya. Jadi kita mensupport juga dengan bantuan gimmick atau hadiah-hadiah ya. Dan ini berganti-ganti hadiahnya. Misalkan bulan ini kita lagi hadiah gimmick berupa tumbler ya, tumbler gratis gitu untuk para konsumen. Untuk apa? Untuk mendokrak omset penjualan para reseller, para agen, dan para distributor. Ya, sebelumnya kita sempat ada gimmick berupa goodie bag ya, gitu. Dan kadang juga free produk ya. Dan sebelumnya juga pernah kita kotak makan ya, lunchbox gitu, seperti itu. Dan ini sekali lagi dukungan dari kami untuk memudahkan penjualan para agen-agen kita, reseller-reseller kita. Baik. Dan juga jika distributor ya, khusus untuk distributor ini mencapai penjualan tertentu, itu kita ada hadiah juga nanti berupa cashback yang, ada cashback ya sesuai dengan pencapaian ya, dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu ada. Wow, asik. Jadi bagus banget nih ya, potensi
peluang usahanya, ini bisa jadi pilihan juga nih buat ibu rumah tangga ataupun mungkin tadi yang mau ada penghasilan tambahan ya, bisa sampingan kan untuk teman-teman kantornya segala macam gitu. Tapi kira-kira kalau untuk misalnya pemirsa nih mau ikutan kan jadi ikutan peluang bisnis usaha ini, potensi keuntungan ini bisa sampai seberapa besar sih Pak? Potensi keuntungannya untuk para reseller, para reseller ya bisa berkisar dari 10 sampai 25% kita sarankan sebenarnya untuk mengambil keuntungan ya, supaya konsumen ini balik lagi. Iya, cepat ya perputarannya. Ya. Kadang kalau kita ngambil untung terlalu kecil juga kan kayaknya nggak berasa kelihatan gitu ya. nanti Tapi ya. kalau terlalu besar mengambil margin keuntungan itu juga konsumen nanti akan berat gitu untuk melakukan pembelian berulang atau repeat order. Jadi yang kita sarankan yang tadi range-nya ya mungkin bisa di 10 sampai 25% yang mengambil keuntungan dari harga modal kita. Gitu, oke. Karena ini repeat ordernya cepet ya. Karena kan orang mungkin kalau beli juga nggak satu, bisa macam-macam jenisnya, dan satu jenis pun bisa berapa banyak gitu kan, bisa 5 ataupun kalau mau stok bisa 10, satu orang 10, dan berapa kalau misalnya 10 orang berapa banyak gitu kan. Mungkin kelihatannya ya dibilang kecil enggak, dibilang gede enggak, tapi karena sering jadi besar gitu ya Pak ya peluangnya. Kalau mau lebih serius ya, tidak menjadikan ini sekedar bisnis sampingan ya, ini potensinya besar sekali. Kalau kita hitung ya, misalkan satu konsumen ini 100.000 aja belanja nih 4 bungkus gitu ya, atau 5 bungkus produk belanja di kita gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau jadi reseller misalkan, dapat konsumen satu orang 100.000 itu untungnya udah mungkin minimal 10.000, 15.000 dapat gitu loh. Wow, iya. Tapi kalau 10 orang yang belanja ya kan relasi Bapak Ibu kan teman-teman kan pasti banyak. Makanya modal yang utama sebenarnya adalah modal relasi. Kepercayaan dari teman-teman, dari keluarga atau dari kolega-kolega kita. Kalau kita melipat gandakan penjualan ya melalui orang yang berbeda, bisa dibayangkan gitu. Potensinya mungkin nggak sebatas yang tadi disebutkan aja gitu, bisa meningkat tanpa batas ya, sesuai dengan relasi atau networking kita. Iya, apalagi sekarang lagi bulan puasa, orang kan butuh yang praktis, cepet, enak, sehat buat sahur ya Pak ya. Ini bisa buat pilihan banget. Sahur dan berbuka tadi ada cemilannya gitu. Nah, ngomong-ngomong kalau menu sahur dan berbuka ini ada nggak kreasi atau mungkin menu-menu yang bisa jadi referensi dari bahan crowd food ini, tapi jadi hidangan yang unik gitu, dimodifikasi gitu. Bisa. Jadi kira-kira jadi bisa seperti apa tuh? Ya, kita bisa dikreasikan ya, misalkan paket seafood. Paket seafood. Jadi untuk keluarga yang suka dengan hidangan seafood ya, nanti bisa memilih produk-produk olahan yang berbahan dasar ikan, udang dari kami nih. Misalkan yang spring roll ya, itu kan isinya udang ya, kemudian ada samosa, ada tempura udang. Nah, itu yang hidangan paket seafood. Bisa yang paket ayam. Paket ayam ini ada egg chicken roll ya, ada chicken katsu. Ya, ada juga olahan ayam lainnya, sosis ya. Nanti sebentar lagi kita akan launching sosis ayam, sosis sapi. Sosis ayam. Ya. Nah, ini bisa dijadikan paketan tersendiri untuk keluarga yang nggak suka seafood ya, sukanya ayam, olahan ayam dan sapi misalkan. Nah, ada juga paket mix campuran misalkan mix campuran, yaitu kreasi masing-masing sih ya. Ya sesuai dengan selera lah gitu ya. Oke. Ada nggak misalnya contoh kayak ide resep sajian, kreasi sajian nih dari Krauk frozen food ini untuk buka sama sahur? Kalau untuk sahur ya, ini yang lebih cocok ya, hidangan yang berat ya untuk pendamping nasi ya, karena kita butuh kalori untuk beraktivitas selama sehari penuh. Itu cocok untuk egg chicken roll untuk yang suka ayam, atau tempura udang untuk yang seafoodnya, didampingi dengan nasi ya. Nah, kalau untuk yang paket berbuka atau takjilnya itu cocok banget kalau spring roll dan money bag. Juga martabak tadi ya. Tapi di sini nggak ada ya martabak? Ya, martabak belum ada. Ya, belum ada. Sip. Ada tapi di storage kita, di gudang kita ada. Oh iya, kalau misalnya kan tadi ini bisa dibelinya di agen atau distributor atau reseller. Kalau online bisa dibeli juga?
Online sekarang Dimana nih bisa? sudah banyak agen-agen kita, toko frozen kita itu mitra-mitra kita yang juga menjual secara online. Hampir semuanya mereka punya toko online. Oh gitu, iya Nah ya. itu yang sudah tidak ada batas lagi ketika kita bergabung dengan bisnis apapun ya, termasuk frozen food ini juga kita bisa menjualnya langsung gitu ya di online gitu ya, dan bisa membeli juga gitu ya, di online, di marketplace gitu ya, atau melalui website kami juga bisa di www.krauk.com. Krauk.com, ya. Oke, nah Pak Yudi juga mungkin bisa sharing nih, Pak Yudi sharing pengalaman dari awal mulainya membangun bisnis frozen food sampai bisa sebesar sekarang ini, jatuh bangunnya gitu kan. Jadi mungkin bisa kasih semangat juga nih buat pemirsa yang baru mulai mau jadi reseller, baru mulai terjun gitu kan. Silakan, seperti apa nih? Ya, menarik sekali Mbak Vini nih. Iya. Kebanyakan kita itu berbisnis atau memulai bisnis ya, termasuk usaha frozen food ini, karena ikut-ikutan. Ya, kalau lagi tren bisnis, jualan jajanan street food ya, udah buka semua, jualan frozen, buka frozen food semua gitu kan. Nah, sebenarnya nggak salah sih ya kita mengikuti tren. Nah, memang itu yang lagi hot ya, lagi in seperti itu, cepet tuh nanti jualannya. Tapi kembali lagi, pertama kalau ingin serius ya dan ingin langgeng berjualannya, yang pertama adalah niat sih Mbak. Niat ya. Ya, niat kita benar-benar kuat ya. Kita punya alasan yang sangat kuat kenapa kita harus berbisnis frozen food. Iya benar. Ya, pertama karena minim resiko, kemudian mungkin modalnya juga nggak terlalu besar ya, bisa dimulai tanpa harus stok produk gitu. Semakin banyak alasan dan semakin kuat kita punya alasan memulai sebuah bisnis, terutama frozen food ini, akan semakin bagus nanti untuk fondasi usaha kita ke depannya. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan atau karena terpaksa seperti itu. Mungkin kadang-kadang awalan kita karena terpaksa usaha apa lagi nih gitu kan. Sekarang yang lagi in frozen food. Ya udah deh, terpaksa deh kita jualan ini, kali aja nanti jalan beruntung gitu kan. Tapi kembali lagi kita harus luruskan lagi niat kita memang benar-benar serius gitu ya, nggak sekedar ikut-ikutan untuk berbisnis. Yang kedua, kalau mau usaha lancar ya, tentunya belajar dan mendekat atau bahkan menggunakan produk-produk atau pengusaha atau relasi yang memang sudah terbukti mereka itu berjualan frozen food secara cukup lama gitu ya. Gitu, iya, jadi kadang kita kalau produk baru ya, atau orang baru jualan gitu kan, produk itu bisa jadi ini masih proses trial atau percobaan pasar ya, tes market gitu ya. Tes market, tes rasanya juga gitu kan. Jadi pilihlah produk-produk yang emang udah teruji gitu ya. Udah teruji, dari segi rasa. Udah 5 tahun, makin lama dia udah melalui usia produk itu makin lama, itu berarti makin besar kemungkinan ya kalau kita mulai bisnis dengan produk itu akan berhasil, semakin tinggi kemungkinannya. Peluang keberhasilannya gitu, ya. Ya karena udah udah dipangkas tuh kayak trial and errornya oleh Pak Yudi sendiri kan sama teman-teman kan, untuk menyempurnakan produk ini gitu kan. Dari awal kita punya sampai 40 produk. 40 produk Jadi bahkan hampir setiap bulan memang kita punya resep banyak, lebih dari 40 produk ya. Iya. Berganti-ganti sampai dengan sekarang ini mengkerucut ke produk-produk yang ada sekarang ini, sudah menjadi memang ini yang pilihan, yang best seller. Pilihan yang terbaik ya. Jadi teman-teman pemirsa semuanya yang mau mulai terjun di bisnis ini udah bisa tinggal fokus ini aja ya, memasarkan ya. Nggak usah pusing-pusing lagi tentang kayak perizinannya, halalnya, segala macam ya Pak Yudi ya. Ya udah aman deh jualan insya Allah. Aman deh jualan ya, insya Allah. Dikejar-kejar sama ditanya-tanya sama konsumen juga, kita juga tenang ya. Ini halalnya udah ada belum gitu, udah ada izin BPOM-nya belum gitu kan. Terus kita semua sudah melalui itu gitu, sudah mendapatkan itu. Dan yang terakhir ya untuk memulai atau menjalankan bisnis frozen food ya, atau bisnis apapun ya itu, selain niat, kemudian belajar dari yang terbaik ya, dari produk yang sudah teruji, sudah melalui sertifikasi yang lengkap ya. Yang ketiga adalah
jangan ditunda. Oh, jangan ditunda. Iya. Sekarang juga Sekarang nih jadinya. juga. Jadi kalau Oke. ditunda ya kadang Nanti peluangnya lewat, udah keambil sama orang lain. keambil sama tetangga nanti Iya. gitu kan untuk peluang-peluang menjadi reseller, agen, distributor di kota-kota terdekat gitu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Alhamdulillah kita sudah tercerahkan nih mengenai produk frozen food dari Krauk ini yang benar-benar sudah teruji. Tadi ini dari segi rasa ya, dengan tagline-nya tadi, tagline-nya apa? Tasty and healthy tadi ya. Fresh and tasty. Fresh and tasty frozen food, Masya Allah. Dan juga sehat, pilihan frozen food yang sehat untuk keluarga, praktis lagi. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Yudi ya. Terima kasih Mbak Vini. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa buat solusi buat pemirsa semuanya yang ingin mulai usaha frozen food. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Ya, dan pemirsa, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani dan juga Pak Yudi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu dari program podcast TV Show ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.